perkuliahan kita pada siang hari ini. Salawat seiring salam tak lupa pula semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita diakui sebagai umatnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke pembahasan materi, yaitu tafsir dari Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir surah Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis, yakni hendaklah setiap orang berlapang-lapang dan dalam majelis. Jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Hendaklah ia mempersilahkan orang lain agar bisa turut duduk di majelis tersebut. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan majelis Rasulullah SAW di Serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Waktu itu datang sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah SAW. Saat ahli Badar ini datang dan mengucap salam, mereka menjawab tapi tidak memberi tempat duduk. Asbabun Nuzul surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah bagi setiap muslim untuk menjaga adab dan sopan santunnya dalam majelis ilmu. Surah ini tergolong dalam surah Al-Madaniyah, yaitu surah yang turun di Madinah. Kesimpulannya adalah yang pertama, yaitu perintah untuk memberikan kelapangan pada orang-orang lain dalam majelis ilmu, majelis zikir, dan segala majelis yang sifatnya menanti Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman atas orang-orang yang tidak beriman beberapa derajat tingginya, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan atas orang-orang yang beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan beberapa derajat tingginya. Baik, selanjutnya yaitu adalah Quran surah An-Nisa ayat 1 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang mana artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu selalu meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surah An-Nisa ayat 1. Baik, selanjutnya yaitu adalah tafsiran Quran surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, yakni menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Pertama-tama Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan Hawa istrinya dari Adam. Wa batha minhuma, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan, yakni memperkembangbiakan dari keduanya dan menyebar mereka ke penjuru dunia. Rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan yakni perempuan-perempuan yang banyak pula. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, yakni sebagian lain mereka meminta sebagian lain dengan menggunakan nama Allah. Selanjutnya wal arham, dan peliharalah hubungan, yakni silaturahim, bertakwa kepada Allah dan peliharalah silaturahim. Maka janganlah kalian putuskan, karena itu merupakan bagian dari apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Baik, selanjutnya itu adalah kata arham, yakni kata yang mencakup seluruh kerabat dari laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan antara yang tidak boleh dinikahi dan lainnya. Selanjutnya raqiban, yang artinya mengawasi kamu, yakni mengawasi amalan kalian, baik itu yang baik maupun yang buruk. Baik, selanjutnya itu adalah kandungan surah An-Nisa ayat 1. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hendaknya kita bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kita dari satu jiwa atau nafs. Kemudian dari satu jiwa tersebut diciptakanlah pasangannya, dan dari pasangan tersebut kemudian lahirlah banyak laki-laki dan perempuan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat kita memohon segala urusan, dan peliharalah tali silaturahmi dengan siapapun, baik yang dekat maupun yang jauh. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi segala urusan yang kita perbuat. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansana anfusakum wa antum tatluna al-kitabi afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Tafsir ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Selanjutnya, setelah memerintahkan sholat dan zakat, ayat ini mengencangkan pemuka Yahudi yang seringkali memberi tuntutan kepada orang lain agar berbuat baik, tetapi melakukan sebaliknya dan melupakan diri mereka. Mengapa kamu Bani Israel atau pemuka Yahudi menyuruh orang lain, baik yang seagama dengan kamu maupun orang-orang musyrik atau siapa saja, untuk melakukan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri dan tidak menyuruh dirimu untuk melakukan kebajikan itu? Kamu melakukan hal itu padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti dan berakal sehingga memiliki kendali yang menghalangi kamu terjerumus ke dalam dosa dan kesulitan? Meski pembicaraan pada ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi, nasihat yang terkandung di dalamnya juga berlaku bagi kaum muslim, apalagi para pemuka agama, yakni hendaknya mengingatkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain berbuat baik. Isi kandungan Quran Al-Baqarah ayat 44 memerintahkan kepada kita agar meminta pertolongan kepada Allah dengan jalan tabah dan sabar menghadapi segala tantangan serta melakukan sholat. Ayat ini turun pada orang Yahudi kota Madinah. Seorang dari mereka mengatakan kepada keluarga, istrinya, kerabatnya, dan semua yang antara ia dan mereka ada ikatan persusuan dari orang-orang muslim, kokohlah di atas agamamu dan taatlah kepada orang itu, yakni Nabi Muhammad SAW, karena apa yang ia bawa adalah suatu yang benar.
Mereka menyuruh orang-orang untuk mengikuti Rasulullah, akan tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Asbabun nuzul ayat ini turun pada orang-orang Yahudi di Madinah. Seorang dari mereka mengatakan kepada keluarga, istrinya, kerabatnya, dan semua yang antara ia dan mereka ada ikatan persusuan dari orang-orang Muslim. Kokohlah di atas agamamu dan taatlah kepada orang itu, yakni Nabi Muhammad SAW, karena apa yang ia bawa adalah suatu yang benar. Mereka menyuruh orang-orang untuk mengikuti Rasulullah, akan tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Arif Setiawan akan melanjutkan presentasi mengenai surah Al-Baqarah ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famasalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wan nida summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 171, yakni dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 171, yakni orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir mempunyai sifat yang buruk-buruk. Mereka yang sedang tenggelam dalam kesewenang-wenangan, kesesatan, dan kebodohan seperti binatang gembalaan yang tidak memahami dan mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Bahkan apabila ia diseru pengembalanya, maka ia sama sekali tidak memahami ucapan si pengembala itu, dan ia hanya dapat mendengar suaranya saja. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Ikrimah, Atha, Hasan al-Basri, Qatadah, dan Rabi bin Anas. Kemudian yang terakhir Quran Surah Al-Baqarah ayat 242. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Isi kandungan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 242, yakni dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Pada ayat ini Allah memberikan larangan kepada Bani Israel untuk tidak mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum binafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.